Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema pelajaran kali ini yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang artinya pendekatan. Nah, dalam pengajaran approach ini diartikan sebagai a way of beginning something yang artinya cara memulai sesuatu. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu, suatu filsafat atau keyakinan yang kadangkala sulit membuktikannya. Nah, pendekatan ini bersifat aksiomatis. Aksiomatis artinya bahwa kebenaran teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Selanjutnya, pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Kata pengelolaan sendiri dari kata kelola ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah dari pengelolaan adalah manajemen. Jadi, pengelolaan kelas adalah suatu usaha dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Pengelolaan adalah sistem yang berfungsi untuk mengelola sesuatu. Nah, setelah kita membahas tentang pengelolaan kelas, kita akan masuk ke poin pendekatan dalam memanajemen kelas. Nah, keharmonisan hubungan guru dengan peserta didik itu tingginya kerjasama di antara peserta didik tersimpul dalam bentuk interaksi. Karena itu, there are many forms of interaction between teacher and pupils and between pupils. Nah, menurut Syaiful Bahri, pendekatan itu ada 9, yaitu meliputi pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, pendekatan proses kelompok, dan yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, setelah ini kita akan bahas satu-satu dari pendekatan-pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan, yaitu yang mana manajemen kelas dalam kekuasaan itu sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa di dalam kelas. Nah, peranan guru di sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Yang kedua ada pendekatan ancaman atau intimidasi. Nah, manajemen kelas sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Nah, ini dapat diimplementasikan melalui papan larangan saat belajar dan paksaan kepada siswa yang membantah agar siswa mengikuti apa yang diinstruksikan oleh guru. Nah, di sini harus diterapkan dengan hati-hati. Selanjutnya, nomor 3, pendekatan kebebasan. Nah, ini dalam manajemen kelas merupakan suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Yang keempat, ada pendekatan resep. Nah, ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah dalam kelas. Nomor 5, pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah, tingkah laku siswa, dan memecahkan masalah itu bila tidak dicegah. Nomor 6, pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku siswa yang kurang baik menjadi baik. Untuk nomor 7, pendekatan sosio-emosional dan hubungan sosial. Nah, pendekatan pengelolaan kelas ini berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial di dalam kelas. Nah, menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Nomor 8, pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang lebih produktif. Nah, menurut Syaiful Bahri Jaroma, dasar dari grup proses approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang mengetengahkan dua asumsi. Yang terakhir, pendekatan elektis atau pluralistik. Nah, pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan. Nah, pendekatan elektis ini pendekatan yang memiliki potensi untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang
Semoga di materi kali ini kalian bisa mengambil manfaat ilmunya. Dan terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.